Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillatan di Pancasila ideologian wa undang-undang dasar asasan. Walhamdulillahi alladzi ja'alal Qur'ana kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya, pada malam hari ini kita akan melakukan presentasi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang nantinya pembacaan dari contoh-contoh, masing-masing contoh akan dibacakan oleh setiap orang yang mendapatkan jatah tersebut. Begitu ya teman-teman. Jadi saya mulai saja share screen-nya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat. Oke, kita mulai ya. Untuk review ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, mata kuliah bahasa Indonesia Universitas Aisyah Yogyakarta. Dengan dosen mata kuliah bahasa Indonesia yaitu Pak Zar Albana. Lanjut. Nah, kita ada 10 orang di satu kelompok. Yang pertama ada Intan Fatimah, yang kedua ada Intan Vistari, yang ketiga ada Febrianti, yang keempat ada Mutiara Putri, yang kelima ada Suci Wahyuni, keenam Khairul Wildan atau saya sendiri, yang ketujuh ada Yuliani, ke-8 ada Nuris Zaki, yang ke-9 ada David Yoga, dan yang terakhir Ahmad Zaki Noval. Next. Oke, untuk untuk gabungan huruf vokal dan selanjutnya untuk masing-masing yang mendapatkan jatah untuk membacakan bagiannya masing-masing. Silakan. Ini dimulai dari siapa? Ya, kamu yang dapat jatah Hano. Nah, untuk yang pertama yaitu gabungan huruf vokal. Itu terdiri dari 2 subjek, yaitu monoftong dan diftong. Monoftong memiliki contoh, yaitu contoh posisi awal seperti usi, yang tengah saudati, dan posisi akhir itu sadeu, atau sering disebut dengan eu. Kemudian diftong. Diftong itu ada a, i. Contoh posisi awal yaitu aikido, contoh posisi tengah yaitu kailan, dan contoh posisi akhir yaitu kata pandai. Yang kedua yaitu gabungan huruf konsonan, yaitu gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh posisi awal yaitu babak bagian bahasa. Contoh posisi tengah yaitu abad, cabut, dan kabur. Contoh posisi akhir yaitu ahli, sebab, dan junub. Kemudian selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku, kita harus bekerja keras. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di dalam unsur 6 orang, termasuk pada julukan. Contohnya Suci Wahyuni, Rizaludin, dan lain-lain. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan jenis atau satuan ukuran. Nah, contohnya yaitu misal ikan toman, mesin pencukur, dan 30 volt. Lanjutin.
Huruf miring. Huruf miring itu digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, Rina kemarin membaca buku Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Di sini tulisan Laskar Pelangi dituliskan dan menggunakan huruf miring. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, di lingkungan pom bensin tersebut dilarang merokok. Pada tulisan dilarang merokok ini, penulisannya menggunakan huruf miring. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah bunga air mata pengantin adalah Antigonon. Penulisan Antigonon ini menggunakan huruf miring. Yang ke H itu huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah miring. Contohnya, Homo sapiens yang menunjukkan genus Homo sapiens atau biasa disebut manusia cerdas. Pada penulisan Homo sapiens ini menggunakan huruf tebal. Huruf tebal yang kedua digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Contohnya pada latar belakang masalah. Morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Penulisan morfologi dan morfem menggunakan huruf tebal. Kata dasar contohnya adalah makan. Selanjutnya adalah kata turunan, kata berimbuhan. Kata yang mendapat imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhir. Ditulis serangkai dengan imbuhannya, contohnya berlari. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya kata. Ada gabungan kata. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya persegi panjang. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar, yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, pemenggalan kata pada kata soal. Selanjutnya ada pemenggalan kata pada kata berimbuhan. Pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya, pemenggalan kata pada kata bekerja. Lanjut, jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya, pada kata sentimeter. Selanjutnya ada kata depan seperti di, ke, dan dari, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kalimatnya yaitu, ayo kita pergi kampus. Selanjutnya yaitu partikel. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bolehkah saya meminjam bukumu? Salah satu buku matku saya hari ini tertinggal di rumah pamanku. Contoh kedua yaitu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, tahun lalu aku turut serta dalam lomba tenis meja antar SMA. Namun, untuk tahun ini aku takkan pernah menyerah apapun rintangan untuk menenangkannya. Contoh yang ketiga yaitu partikel pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkaian. Contohnya, meskipun hidupnya sebatang kara, beliau tidak pernah mengeluh akan keadaan dalam menjalankan kehidupannya. Contoh yang selanjutnya yaitu singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik,
di setiap unsur singkatan itu. Contohnya Haji Ahmad SSI yang disebut Haji Ahmad Sarjana Sains. Contoh yang kedua yaitu singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contohnya PNH atau Puji Nurul Hidayah. Contoh yang ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Contohnya angka Arab 90 atau SG. Sedangkan angka Romawi 1000 atau yang disebut S. Yang contoh kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, dari 9 orang yang hadir untuk mengerjakan tugas kelompok, 5 orang diantaranya untuk mencari materi, dan 4 orang lainnya untuk menyusun materi. Contoh ketiga, angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan presentase, yaitu 6 sampai 12 liter per menit atau 1.000 rupiah. 13. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, laptopku sedang diperbaiki. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contohnya, maka dari itu kau harus belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kata sandang si dan sang. Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, semut itu sedang membantu sang belalang untuk mengambil air. Yang kedua, kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Contohnya, sebagai hamba yang bertakwa, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, yaitu tanda titik. Yang pertama, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik 1 digit maupun lebih, dalam judul tabel, bahkan grafik atau gambar. Contohnya, gambar 1, Vladimir Putin bersalaman dengan Donald Trump. Gambar 1.1, Kim Jong-un menandatangani perjanjian damai dengan pihak Korea Selatan. Gambar 2, ledakan nuklir dari Korea Utara di White House, Amerika. Yang B, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, diketahui penduduk Pulau Jawa sebanyak 160 juta orang. Yang C, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, saya lahir pada tahun 2004 di Kudus. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Untuk yang dapat tanda koma, ada giliran ada. Kayaknya yang tanda koma yang Naufal deh.
tanda koma. Yang tanda koma itu, yang tanda koma sampai tanda hubung itu Intan Fatimah. Jadi bagi yang ingin membacakan, Aku aja nggak apa-apa. oke, silakan. Dari tanda koma. Ya. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya, Putri sudah kaya, koma, meskipun demikian Putri tetap semangat bekerja. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk pertentangan, contohnya, saya ingin membeli buku, koma, tetapi uang saya tidak cukup. Untuk yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, karena sangat ramah, koma, dia disukai banyak teman. Tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, Adi bermain bola, titik koma, Ani menyiram bunga, titik koma, ayah memotong rumput. Untuk kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contohnya, persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan salat ada 9, yaitu titik koma yang 1. Islam, 2. Berakal, 3. Mumazis, 4. Bersuci, 5. dan lain-lain. Ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, Anissa beli buku, koma, pensil, koma penghapus, titik koma jeruk, koma mangga, koma anggur, koma serta ikan, koma cumi, koma kepiting. Tanda titik dua yang pertama adalah tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka membutuhkan peralatan untuk belajar. Titik dua, pensil, buku, dan penggaris. Yang kedua, tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Contohnya, titik dua, kita membutuhkan pensil, buku, dan penggaris. Ketiga, tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Contoh, titik dua, ketua kelas, titik dua, Ahmad Sujino, wakil ketua kelas, titik dua, Bambang, sekretaris, titik dua, Ani, bendahara, titik dua, Raisa Aisyah. Terus. 19 tanda hubung. A tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contoh, se-Indonesia. B. Tanda hubung sebagai penyambung unsur bentuk ulang contoh, cita-cita. C. Menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, petani itu berhasil membudidayakan tanaman cabai keriting. Selanjutnya, tanda pisah. A dapat dipakai untuk mengesahkan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno, tanda pisah Hatta, tanda pisah proklamator. Kemerdekaan RI diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. B digunakan di antara dua bagian, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tanggal 26 sampai 29 September 2022 diadakan acara Pramataf di Unisa Yogyakarta. C dapat digunakan untuk mengampit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, keberhasilan itu, tanda pisah kita sependapat, tanda pisah dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Selanjutnya, tanda tanya. A digunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Mataf Unisa 2022 diadakan? Tanda tanya. B dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan
atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh di Indonesia terdapat 590 tanda tanya suku daerah. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang ikut seruan atau perintah. Contoh, semangat terus. Selanjutnya, tanda elipsis. Digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contoh, titik, ayam sedang berkokok. B. Digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, jadi kita harus melakukan titik, oh baiklah. C. Digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Contoh, siap, titik, ya. D. Digunakan di akhir kalimat, diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contoh, jadi penyebab semua ini, titik, tanya. Tanda titik. Digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari naskah atau tertulis lain. Contoh, ayo berangkat sekarang, seru seorang ibu kepada anaknya. B. Digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato, atau tema, subtema yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, materi yang telah disampaikan berjudul Mari Menjaga Lingkungan. C. Digunakan untuk mengapit istilah atau yang mempunyai arti khusus. Contoh, retina, dinding mata sebelah dalam. Selanjutnya, tanda petik tunggal. A. Digunakan untuk mengapit petikan. Contoh, kau dengar bunyi kring-kring tadi. B. Digunakan untuk mengapit makna, padanan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, berdamai demi kebaikan. Selanjutnya, tanda kurung. A. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Contoh, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI. B. Digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, Sumeneb dalam kurung salah satu kabupaten di Kangean. C. Digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks. Contoh, Lionel Messi berasal dari dalam kurung negara Argentina. D. Digunakan untuk mengapit huruf atau angka. Contoh, dalam kurung A, surat bebas narkoba. Selanjutnya, tanda kurung siku. A. Digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok. Contoh, pemanfaatan kedelai dalam kurung dalam pembuatan tempe. B. Digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas. Contoh, fungsi utama jantung dalam kurung fungsi tersebut telah dijelaskan di bab 2. Lihat halaman 61 adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tanda garis miring. A. Digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun, takwim atau dalam kalender. Contoh, pada surat nomor 01
UR DIP 2017. B. Digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, sebagai pengganti, Pak David adalah orang yang disepuhkan atau orang yang dituakan di dalam kelompok kami. C. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, pada pengapit, buku pengantar link Uistik karya Verhar dicetak beberapa kali. Selanjutnya adalah tanda apostrof. 1 digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, lah lama kulayangkan surat ini. Oke, tamat dan telah selesai presentasi kita untuk ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ini ada about us, foto kita semua. Oke, jadi marilah kita tutup presentasi pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.